Selamat pagi Pak Desoleh di sini, Anda di sana, Pak Desoleh di sana sini. Hari ini 5 Oktober 2021. Selamat ulang tahun kepada Tentara Nasional Indonesia yang merayakan hari jadinya hari ini. Hari ini saya ingin mengupas statement dari Airlangga Hartarto melalui akun resminya di TikTok, di YouTube dan di Twitter yang menyebut bahwa Airlangga adalah keturunan dari Ki Ageng Geribik. Kita akan menganalisis apakah penyebutan putra cucu dari Ki Ageng Geribik itu memiliki legitimasi pertama. Kemudian kedua, apakah itu berfungsi ketika dia mencalonkan diri jadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 kelak, ataukah ada rujukan sejarahnya bagaimana tiap pemimpin itu selalu menyebut leluhurnya. Oke. Yang pertama adalah bahwa legitimasi sejarah. Jauh sebelum kita sekarang ini, ketika manusia pada zaman Nabi Nuh itu generasi kenabian ketiga setelah Adam, Idris, Nuh. Ketika Nuh diterpa, pada zaman Nuh diterpa banjir besar, tsunami besar, semua permukaan bumi tertutup oleh air. Dan manusia setelah makhluk di bumi semua hilang, tenggelam ditelan air, kecuali dalam kapal seukuran 500 meter, 5 kali lapangan bola. Kemudian ketika mendarat kapal itu di Wastawat Halal Judi, kata di surat Hud itu, dan kapal itu pada akhirnya ketika banjir surut, Wastawat Halal Judi, dia terdampar di Bukit Judi. Bukit Judi itu sekarang masuk wilayah Turki atau Armenia, menjadi milik dua negara. Kuning ini. Nah, ketika udah mendarat kapal itu terdampar di Bukit Judi, Nuh mengabsen putranya tinggal 3, awalnya adalah 4. Kan'an bin Nuh yang mati tenggelam karena tidak mau ikut dalam kapal. Kemudian Yafid bin Nuh ada di situ, Syam bin Nuh ada di situ, dan Ham bin Nuh ada di situ. Tinggal tersisa putra 3. Yafid, Syam, dan Ham. Nah, masing-masing 3 anak ini oleh Nabi Nuh dibekali dengan manusia yang tersisa dalam kapal itu. 500 orang ikut Yafid, 500 orang ikut Syam, 500 orang ikut Ham. Nah, setelah dibagi-bagi seperti itu, kemudian Nabi Nuh berdoa dan membagi di mana mereka harus tinggal. Pertama-tama yang didoakan adalah Syam bin Nuh atau Smith dalam tradisi Yahudi dan Nasrani. Nabi Nuh berdoa kepada mendoakan secara khusus kepada Syam. Doanya adalah, ya Allah, karuniakanlah, anugerahkanlah kepada anakku Syam ini dan anak cucunya kelak hingga manusia terakhir sebelum hari kiamat, mereka yang akan menjadi wali, menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi orang-orang suci, menjadi ustadz dan semacamnya. Nah, kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah dengan, ya wahai Nuh, bahwa doamu aku kabulkan, dan semua orang-orang suci nanti akan mengajak jalan kepada jalanku, jalan yang aku ridhoi, semua adalah pohon keturunan dari Syam bin Nuh ini. Setelah didoakan seperti itu, kemudian Nabi Nuh melanjutkan bahwa, wahai Syam, kamu tinggal di Timur Tengah, kamu tinggal di Babilonia, di Irak lama, di Irak kuno, Irak klasik. Ambil 500 orang sebagai jamaahmu, ambil 500 orang sebagai umatmu. Nah, kemudian mereka tinggal di Timur Tengah. Syam ini jadi bapak bangsa Timur Tengah. Doanya dikabulkan. Jadi semua nabi, semua rasul, semua orang-orang suci, semua ustadz itu adalah keturunan darah dagingnya, baik secara ideologis maupun secara biologis dari keturunan Syam bin Nuh, Smith, bangsa Smith itu. Kemudian setelah itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar anaknya yang ketiga namanya Yafid bin Nuh, Jafet, tradisi Yahudi dan Nasrani menyebutnya Jafet, orang-orang Muslim menyebutnya Yafid, ya fa ya wa Yafidhu. Ya Allah, karuniakanlah kepada Yafid dan anak cucunya sampai manusia terakhir kelak di bumi ini,
mereka yang akan menjadi raja, yang jadi presiden, menjadi panglima, menjadi perdana menteri, menjadi pemimpin politik, pemimpin negara, sampai nanti cucu terakhir Yafid yang terakhir sebelum hari kiamat. Doa itu dikabulkan oleh Allah. Setelah dikabulkan, kemudian Nabi Nuh mengatakan bahwa, wahai Yafid, bawalah 500 pasang manusia dan berlayarlah ke bumi, ke belahan bumi utara. Tinggallah di sana, bangun manusia di sana, pimpin manusia di sana, dan ini sebagai bekal bibit manusia kelak. Kemudian Yafid berlayar ke belahan bumi utara. Akhirnya dia nyampe di Eropa, dia jadi bapak bangsa Eropa, dan semua pemimpin, semua presiden, semua raja, semua penguasa politik itu adalah secara biologis dan ideologis adalah keturunan dari Yafid bin Nuh. Nah, ini pohon keturunan. Kemudian yang ketiga, Nabi Nuh berdoa secara khusus kepada Ham. Ya Allah, karuniakanlah kepada Ham anakku ini putra-putra anak cucu yang akan membantu dua saudaranya, membantu Syam dan Ham, membangun peradaban, menunjukkan manusia ke jalanmu, manusia-manusia yang terampil, manusia-manusia yang cakap, manusia-manusia yang ahli rekayasa. Kemudian setelah doa itu dikabulkan oleh Allah, kemudian Ham diperintah oleh Nuh untuk mengambil 500 pasang manusia, dibawa ikut padanya. Kemudian dia disuruh berlayar ke timur, akhirnya dia nyampe di Asia Pasifik. Ham ini jadi bapak bangsa Cina, bapak bangsa Jepang, bapak bangsa Korea, termasuk manusia-manusia sebagian di Asia Tenggara. Mereka dikenal sebagai ahli rekayasa, ahli teknik, dan tujuannya teknik dan rekayasa itu untuk memudahkan kerja-kerja kepemimpinannya kakaknya Yafid dan kerja-kerja kerasulannya, kenabiannya, kesuciannya Syam. Jadi tiga jenis manusia itu sudah dibagi begitu rupa oleh Allah, oleh Nabi Nuh, dan itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian jadilah semua orang yang menginginkan jadi presiden, pasti yang pertama dilakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto, mencari pohon kepemimpinan. Dia punya akar sejarah enggak? Bisa melakukan tracking enggak? Bahwa leluhurnya, bahwa pendahulunya, bahwa kakek nenek moyangnya adalah seorang pemimpin, seorang penguasa politik, seorang raja, atau seorang presiden, seorang kaisar. Nah, penyebutan Airlangga Hartarto bahwa dia adalah cucunya Ki Ageng Gribik itu menegaskan secara pribadi dan kepada halayak, terutama kepada partainya, bahwa dia punya pohon sejarah, artinya dia punya legitimasi secara historis untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Kemudian, siapa Ki Ageng Gribik itu? Ki Ageng Gribik adalah kakak kandung dari Ki Ageng Pemanahan. Dua orang panglima yang diandalkan oleh Sultan Hatiwijaya Pajang. Kemudian dia yang punya jasa besar, Pemanahan ini menghabisi, membunuh Arya Penangsang. Dan kemudian dia mendapatkan hadiah sebagai karena membunuh Arya Penangsang itu adalah bumi Mentawai, alas Mentawai yang kita kenal dengan Kota Gede. Nah, ketika dia berjalan dari Pajang wilayah Solo sekarang, jalan kaki kemudian untuk menuju alas Mentawai di wilayah Jogja sekarang, dia nyampe di Gunung Kidul ketika cuaca sangat terik, sangat panas, kemarau panjang. Nah, ketika datang dia nyampe ke rumah adiknya, kakaknya namanya Ki Ageng Gribik yang tinggal di Gunung Kidul, di Patuk. Dia mendapati bahwa di rumahnya tidak ada kakaknya yang namanya Ki Ageng Gribik itu, tapi dia mendapati di Pogo. Pogo itu tempat menaruh nasi di dapur. Ketika dia udah matang ditaruh di tempat atas itu, Pogo terbuat dari bambu, anyaman bambu, ditempelkan ke tembok atau dinding rumah. Ketika dia mendapati di Pogo itu, Pogo, P-O-G-O, di Pogo itu kelapa gading yang udah siap direguk. Kelapa gading ini udah dibuka, artinya tinggal mereguk, tinggal minum. Karena memang, nah begitu kehausan, lari-lari dari Pajang, jalan kaki dari Pajang nyampe Gunung Kidul, suasana sangat terik, kemarau panjang, mendapati
kelapa gading yang tinggal reguk, dia tanpa salam, tanpa minta izin, langsung diambil. Tidak sabar, karena untuk mengusir dahaga itu, air kelapa gading itu direguk hingga tetes terakhir. Tes habis. Begitu dia selesai mereguk itu, kemudian naruh bekas kelapa yang kosong di sampingnya, tiba-tiba kakaknya Ki Ageng Gribik datang. Ki Ageng Gribik begitu tahu bahwa kelapanya yang udah dibuka, disiapkan begitu rupa, udah direguk oleh adiknya Ki Ageng Pemanahan, dia antara marah dan sedih. Marahnya karena dia mendapati kelapa itu adalah hasil dari ritual berhari-hari, berminggu-minggu, 40 hari. Dia puasa, dia tidak tidur malam, dia terjaga bermunajat pada Allah, pada Tuhan, dengan satu tujuan adalah agar anak cucunya kelak akan menjadi penguasa Jawa, penguasa Nusantara. Dan ritual munajat itu dikabulkan, simbolnya adalah dia disuruh memetik kelapa gading yang manglung atau dia letaknya mengarah di pohon itu, mengarah ke barat daya, artinya ke arah kiblat. Kalau disuruh metik, setelah dipetik itu diminum, direguk sebagai syarat hasil dari ritual itu, maka setelah dia reguk masuk ke dalam tubuhnya, maka keturunannya akan melahirkan 7 turunan Raja Jawa, Raja Nusantara. Nah, karena itu kelapa tidak sembarang kelapa, kelapa yang keramat, kelapa yang suci. Sebelum mereguk, dia mandi besar dulu, dia ke sungai, dia mandi keramas, kemudian setelah jiwa raganya bersih, dia datang maksudnya mereguk langsung itu. Tetapi begitu dia setelah mandi, kelapa itu udah habis direguk adiknya Pemanahan. Begitu tahu bahwa yang mereguk itu Pemanahan, dia cerita, "Wahai Dimas Pemanahan, kelapa ini adalah hasil tirakatku, hasil riyadhahku, dan saya akan meminumnya setelah mandi besar suci lahir batin. Makanya udah saya buka, tinggal reguk. Tapi apa daya, ternyata udah kamu reguk, kamu nikmati. Berarti memang yang ditakdirkan oleh kuasa Allah, anak turunmu, anak cucumu yang akan menjadi penguasa Nusantara, penguasa Jawa ini." Telah mendapat penjelasan itu antara masyhul dan gembira, adiknya Pemanahan kemudian menjawab, "Memang kenapa dengan kelapa ini, wahai Kakanda, Kang Mas?" Telah dikisahkan seperti kisah tadi bahwa siapa yang mereguk air kelapa itu akan melahirkan raja-raja Jawa, raja-raja Nusantara. Kemudian Pemanahan baru memohon izin agar kakaknya, "Wahai Kang Mas, izinkanlah, restuilah bahwa anak cucuku yang akan menjadi raja di Jawa ini, di Nusantara ini. Tapi meski begitu, nanti setelah 7 turunan, baru kemudian keturunanmu yang akan melanjutkan jadi penguasa Nusantara ini." Kemudian kesepakatan itu disepakati oleh mereka berdua, oleh kakak adik ini, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Gribik. Maka kemudian tepat kalau Airlangga menyebut dirinya adalah keturunan Ki Ageng Gribik, berarti memang saatnya Airlangga untuk memanggul tanggung jawab besar jadi pelanjut Pemanahan, pelanjut mimpi dari Ki Ageng Gribik. Selamat Pak Airlangga, semoga sukses. Assalamualaikum.